Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat Masjid As-Sakinah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan senantiasa memperbanyak ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur juga kita kepada Allah dengan senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepadanya, dengan senantiasa berupaya serta berkomitmen istiqomah kita dalam menjunjung tinggi semua perintah-perintah Allah, serta kita membenci dan meninggalkan semua yang dilarang. Kalaulah kita sudah bisa menjadi orang-orang yang bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan garansi keutamaan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menyertai kita di dalam hidup dan kehidupan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 128, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang senantiasa gemar berbuat baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seiring dengan itu mari sama-sama juga kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, karena salah satu upaya kita agar kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak salawat. Orang-orang yang paling banyak salawatnya, orang-orang yang paling banyak membacakan salawat kepada Rasulullah, kata Rasulullah, mereka akan dekat nanti di dalam surga. Mudah-mudahan hadirin kaum muslimin, kita yang berhadir di Masjid As-Sakinah ini menjadi orang-orang yang gemar mengucapkan salawat, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dan kelak kita nanti dekat bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Jannatul Na'im. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, salah satu tujuan utama dari diperintahkannya ibadah puasa khususnya di bulan suci Ramadan oleh Allah kepada kita orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang berpuasa itu setelah dia berpuasa maka Allah mengharapkan dia menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa dalam arti kata orang-orang yang berpuasa itu sanggup dia mengerjakan semua yang diperintahkan Allah, dan sanggup pula dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan sampai terbayang di dalam pikiran kita orang yang bertakwa itu hanyalah bisa diraih oleh orang-orang yang bergerak kiai.
Gelar takwa itu hanya bisa diperoleh orang-orang yang disebut dengan alim ulama. Gelar takwa itu hanya bisa diperoleh oleh para ustaz-ustaz saja. Tidak. Akan tetapi takwa itu adalah milik semua orang, asalkan orang tersebut sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan profesi-profesinya ketika dia hidup di dunia ini. Dia mampu menjunjung semua perintah-perintah Allah, dan dia istiqomah pula serta membenci dan meninggalkan apa yang dilarang. Bagi siapa saja yang hari ini, misalnya saja sebagai seorang pedagang, dia bisa menjadi pedagang yang bertakwa asalkan dia jujur dalam berdagangnya, tidak mengurangi timbangan dan tidak menyebutkan barangnya barang yang bagus padahal barangnya barang yang busuk. Hari ini orang yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan, tidak mustahil dan tidak menutup kemungkinan dia bertakwa kepada Allah. Ketika dia bekerja di perusahaan itu, dia mampu mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar, dan dia tidak meninggalkan semua perintah-perintah Allah. Ada orang yang berprofesi mungkin sebagai aparat keamanan, baik dia Polri maupun TNI, tidak mustahil dan tidak menutup kemungkinan saudara-saudara kita mendapatkan gelar takwa itu, asalkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya dia tidak keluar dan tidak membangkang, dia mengerjakan semua perintah-perintah Allah, dan dia meninggalkan apa yang dilarang Allah, dan lain-lain sebagainya. Maka oleh karena itu, hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, takwa ini adalah milik semua orang, milik siapa saja, asalkan dia mampu menjaga dua hal, yaitu dia berkomitmen untuk mengerjakan semua perintah Allah, dan dia berkomitmen meninggalkan semua yang dilarang Allah. Hadirin kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Allah banyak sekali menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Salah satunya adalah di dalam surat An-Nahl yang khatib bacakan tadi, yaitu orang-orang yang bertakwa itu walladzina hum muhsinun. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa dia mengerjakan kebaikan-kebaikan. Baik dia baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada sesama manusia, bahkan dia baik hubungannya kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di penjuru muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin tidak pernah terpikir kita bahwa kita bisa mendapatkan gelar takwa itu karena kita bisa berbuat baik terhadap lingkungan kita misalnya. Orang yang menjaga lingkungannya baik, bersih, jauh dari hal-hal yang mengotori lingkungan-lingkungan di sekitar kita, itu tandanya kita termasuk orang yang bertakwa. Karena apa? Karena kita sudah bisa berbuat baik kepada sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, takwa itu adalah konsep yang sangat luas, hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Bahkan hal-hal kecil seperti kita peduli dengan lingkungan hidup kita, kepada hewan-hewan, binatang-binatang, kepada pohon-pepohonan, kepada sungai, parit, jembatan, gunung, hutan, dan lain-lain sebagainya. Jika kita mampu berkontribusi untuk menjaga ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka kita termasuklah orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, salah satu ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita agar senantiasa kita melanggengkan sifat-sifat berbuat baik,
Dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang senantiasa membuat kerusakan di bumi ini. Ini diingatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tabghil fasada fil ardi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Jika kalian merusak bumi Allah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerusakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bencana-bencana, musibah-musibah yang sudah kita rasakan jauh-jauh hari, maka kita akan melihat akibat daripada musibah-musibah ini. Maka akan timbul banyak kerusakan-kerusakan, kerugian-kerugian, sarana-prasarana, baik itu pribadi maupun umum, maka akan mengalami kerusakan-kerusakan. Sehingga apa? Sehingga kita sebagai manusia tidak bisa lagi memfungsikan dan memanfaatkan sarana-prasarana ini. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim surat Ar-Rum ayat 41 bahwa kerusakan-kerusakan, kehancuran-kehancuran yang terjadi di muka bumi ini tidak terlepas dari ulah-ulah tangan manusia yang jahil dan bodoh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah menyebutkan telah nyata dan jelas kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan. Salah satu penyebabnya adalah karena ulah-ulah tangan manusia yang jahil dan bodoh, supaya Allah memberikan balasan kepada mereka atas perbuatan yang mereka lakukan itu, supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebakaran hutan, kemudian air laut, air sungai yang melimpah, asap yang mengepul, kemudian banjir di sana sini. Kalau kita mau tarik benang kusutnya adalah banyak itu diakibatkan karena ulah-ulah tangan manusia. Betapa banyak sekarang hari ini hutan-hutan kita gundul. Karena apa? Karena ada mafia-mafia hutan yang membakar hutan dengan seenaknya saja. Hari ini sungai dikeruk habis-habisan dengan cara yang ilegal, sehingga banjir di sana sini. Atau karena tangan kita yang kita tidak sadari bahwa ketika kita membuang sampah sembarangan di jalanan, di parit-parit, di sungai dan lain-lain sebagainya, sehingga ketika air hujan datang, sungai, parit, comberan kita terhalang akibat sampah-sampah yang kita buang, sehingga rusaklah berbagai macam fasilitas-fasilitas itu, sehingga bisa merugikan orang lain. Dan ketika kita sudah merugikan orang lain, artinya kita ikut andil dalam merusak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menyebutkan, la dirara wala dirar. Janganlah kalian merusak diri kalian sendiri, dan jangan pula kalian merusak orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup ada hadis baginda Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Nabi yang bernama Sa'id bin Zaid. Rasulullah SAW bersabda, man zalama minal ardi nafsan fa innahu yuwaqqi'uhu min sab'ina. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan perbuatan zalim di atas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia membakar hutan, dia membuang sampah
sembarangan. Dia menggundulkan tanaman-tanaman. Dia menyiksa binatang-binatang yang tak bersalah. Dia merusakkan lingkungan-lingkungan hidup sekitar kita. Kalau itu yang dia lakukan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantungkan di lehernya seberat 7 bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, dosa yang dipikul oleh orang-orang yang merusak ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Hari ini mungkin kita tidak menjadi pelaku langsung daripada pembakaran hutan. Hari ini kita tidak menjadi pelaku langsung membuang limbah sembarangan di sungai-sungai. Akan tetapi kita menjadi orang di belakang orang-orang yang melakukan kerusakan-kerusakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk senantiasa kita berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan selama sebulan penuh ini akan menuntun dan membimbing kita untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, orang-orang yang takut kepada Allah, sayang kepada sesama manusia, dan cinta kepada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain. Inilah khutbah singkat kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semua, terkhususnya kepada diri khatib sendiri. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala ali sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala ali sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal muslimin. Khususan ikhwanina al-muslimin al-mujahidin madhluman fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi kulli hal. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din bi quwwatika wa qudratika ya aziz ya jabbar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.